Kembali di News Pagi pemirsa, kereta komuter lain Indonesia jurusan Manggarai Stasiun Angke dilempari batu oleh orang tak bertanggung jawab di sekitar kawasan Duri Tambora, Jakarta Barat. Akibatnya seorang penumpang terluka. Dan pemirsa, inilah video berdurasi 9 detik yang diambil penumpang KRL komuter lain saat kaca kereta komuter lain Indonesia jurusan Manggarai Stasiun Angke dilempari batu oleh orang tidak bertanggung jawab. Akibatnya seorang penumpang terluka. Pelemparan terjadi di sekitar pukul setengah 8 pagi sebelum KRL komuter lain jurusan Manggarai Stasiun Angke memasuki stasiun Duri. Kasus pelemparan masih dalam penyelidikan PT KCI. Melalui akun Twitternya, PT KCI sudah meminta maaf atas ketidaknyamanan pengguna kereta komuter lain. Sebuah kapal kargo menabrak kapal nelayan di Laut Takalar, Sulawesi Selatan. Kapal nelayan pun tenggelam dan 15 ABK berhasil diselamatkan. Sebuah kapal nelayan tenggelam di Laut Takalar, Sulawesi Selatan usai ditabrak kapal kargo. Insiden bermula saat kapal nelayan Cahaya Bintang mengalami mati mesin. Kapal Cahaya Bintang lalu ditarik oleh dua kapal nelayan lainnya dari arah Pulau Sarege menuju Pelelangan Soreang. Namun nahas, kapal nelayan ini tertabrak kapal kargo hingga tenggelam. 15 ABK kapal selamat, namun kapal nelayan rusak parah. Dari Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemilihan kepala kampung di Kabupaten Paniai berujung ricuh mengakibatkan satu orang tewas. Kericuhan terjadi lantaran desakan dilaksanakannya pendistribusian logistik. Aparat keamanan yang berjaga-jaga kewalahan dengan adanya gelombang massa yang berkumpul di halaman kantor Bupati Paniai yang mendesak Badan Musyawarah Pemilihan Kampung untuk segera mendistribusikan logistik surat suara hingga terjadi keributan. Kericuan ini mengakibatkan dua orang korban atas nama Donatus Nawipa yang dinyatakan meninggal dunia akibat terkena peluru karet saat polisi membubarkan kericuhan. Sementara Alpius Giai masih dirawat di Rumah Sakit Madi Paniai. Untuk memulihkan situasi, aparat kepolisian mempertebal pengamanan dengan mengirim satu peleton BRIMOB untuk membantu pengamanan di Paniai. Karena sudah mulai terjadi keributan, keonaran, dan pengerusakan terhadap kantor, sehingga dilakukanlah tindakan untuk membubarkan massa dengan menggunakan gas air mata. Pada tindakan itu yang memang mungkin ada peluru karet atau apa yang mengena di salah satu masyarakat. Rencananya Kapolda Papua dan pimpinan daerah akan bertemu guna membahas keamanan di Paniai pasca kericuhan tersebut. Dari Jayapura, Papua, Omega Batko Rumbawa, iNews melaporkan. Polda Yogyakarta menetapkan dua tersangka kasus pertikaian antar kelompok massa berbuntut kerusuhan di Babarsari, Sleman. Kedua tersangka tersebut masuk ke dalam daftar pencarian polisi. Polisi merilis dua identitas buron kasus bentrok massa di Babarsari, Sleman, Yogyakarta. Keduanya menjadi tersangka kasus kekerasan hingga mengakibatkan 3 orang terluka. Polisi minta masyarakat melapor dan tidak menyembunyikannya karena bisa ikut terjerat hukum. Dari dua tersangka ini, kami lakukan pencarian. Dan satu diantaranya, yaitu saudara AL alias L, telah kami terbitkan surat daftar pencarian orang. Mengajak seluruh warga Indonesia Timur dimanapun berada untuk selalu hidup rukun, menjunjung tinggi semangat kebinekaan. NKRI harga mati.
Sementara di Bekasi, Jawa Barat, para pemuda dari Indonesia Timur mendeklarasikan ikrar cinta damai. Selain menyayangkan gesekan massa di Babarsari, Sleman, para pemuda ini minta masyarakat tetap solid menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami tidak mau kekerasan yang terjadi di kota Yogyakarta berimbas sampai ke Bekasi dan atau Jabodetabek. Kita nggak mau hal itu terjadi di sini. Karena kita ini sudah saling kenal. Dari dulu kita udah baku kenal antara satu dengan yang lain. Pokoknya kita di sini ras Melanesia harus bersatu di kota Bekasi ini. Rambut keriting, kulit hitam, kita sama. Sebelumnya, dua kelompok massa bertikau hingga merusak dan membakar sebuah tempat hiburan di Babarsari, Sleman. 3 orang terluka berat akibat senjata tajam dan menderita cacat permanen. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait terlibat cekcok sebelum persidangan dimulai dengan pengacara terdakwa kasus pelecehan seksual salah satu sekolah di Kota Batu, Jawa Timur. Dan hingga kini terdakwa belum juga ditahan. Di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Kota Malang, Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait terlibat adu cekcok dengan pengacara terdakwa kasus kejahatan seksual di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Aris protes terdakwa Julianto Eka Putra tidak ditahan sejak awal persidangan pertengahan Februari lalu. Julianto yang juga pemilik sekolah didakwa kasus kejahatan seksual menyusul pelaporan 2 korban ke polisi pada Mei 2021 lalu. Kasusnya jadi sorotan publik karena terkesan lambat. Berselang 1 tahun, belum juga ada putusan. Jadi kita berharap nanti jaksa penuntut umum akan menyusun tuntutannya maksimal, ya, maksimal supaya apa? Supaya berhenti orang-orang atau predator-predator yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak kita, cucu kita, dan anak Indonesia secara keseluruhan. Tidak ada kata damai terhadap kejahatan seksual. Sementara itu, warga menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Pengadilan Negeri Kota Malang. Mereka menuntut hakim adil dan menahan terdakwa Julianto untuk memberikan perlindungan bagi korban. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. 2 pemuda pencuri kabel penerangan jalan umum di Kabupaten Tangerang, Banten ditangkap polisi. Saat beraksi, pelaku menyamar menjadi petugas PLN. WS dan MTA ditangkap polisi usai terpergok mencuri kabel pada tiang lampu penerangan jalan umum di kawasan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten 15 Juni lalu. Kedua pelaku sudah beraksi sebanyak 81 kali di wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Tangsel. Dalam aksinya, kedua pelaku menggunakan seragam PLN dan mengaku sebagai petugas perbaikan dan perawatan penerangan jalan umum agar tidak dicurigai warga. Akibat pencurian kabel PJU di 81 lokasi, 51 titik penerangan jalan yang berada di Kabupaten Tangerang padam dan menyebabkan kerugian 700 juta lebih. Ditangkap 2 orang spesialis pencurian kabel optik ya, optik dan komponen panel penerangan jalan umum. Dus dari tindak pidana yang dilakukan, ya, jadi menyamar. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita seragam petugas PLN, kabel hasil curian, gunting besar, tang, serta sepeda motor yang digunakan pelaku saat melakukan aksinya. Pengungkapan kasus pencurian kabel penerangan jalan umum mendapat apresiasi Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar karena pencurian kabel PJU dinilai sangat mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Bermodus mencari barang rongsokan, seorang pemulung ditangkap polisi usai membobol rumah mewah di Padang, Sumatera Barat. Tersangka diketahui beraksi di 8 lokasi dan menggasak barang-barang berharga milik korban.
Tersangka perampokan ini tak berkutik saat diringkus polisi di kawasan Simpang Lubek, Padang, Sumatera Barat. Tersangka yang bekerja sebagai pemulung ini ditangkap saat sedang membawa becak motor. Tersangka dan rekannya langsung digelandang ke Mapolsek Lubek. Sementara itu, polisi langsung memburu barang bukti di rumah tersangka. Polisi menemukan 3 laptop, sejumlah perhiasan, dan lampu hias yang dicuri dari rumah salah satu korban. Tersangka mengaku sudah beraksi di 8 lokasi dengan modus berpura-pura mencari barang rongsokan. Dia mengumpulkan barang-barang bekas dengan menggunakan kendaraan becak dan mengetahui bahwa rumah tersebut kosong, dan saat penghuni rumah itu meninggalkan rumah tersebut, maka pelaku melancarkan aksinya. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kepala Rumah Sakit TNI Angkatan Darat LB Murdani Merauke, Papua Selatan tewas ditikam anggotanya. Dari hasil penyelidikan sementara, motif pelaku karena sakit hati tidak diberikan cuti oleh atasannya. Pemberangkatan jenazah diwarnai isak tangis teman sejawat almarhum baik dari TNI Angkatan Darat maupun Ikatan Dokter Indonesia Cabang Merauke. Almarhum akan dimakamkan di kampung halamannya di Cimahi, Jawa Barat. Sementara itu dari 12 orang yang bekerja di rumah sakit, 5 orang dijadikan saksi yang semuanya merupakan anggota TNI. Sementara untuk pelaku terancam pemecatan dari Kesatuan TNI Angkatan Darat. Proses hukum tetap berjalan karena pelaku sudah merencanakan pembunuhan dengan menyiapkan sebilah pisau. Kekecewaan yang dilakukan karena dia mau mengambil cuti karena kekecewaan itu belum diizinkan. Jadi belum diizinkan karena cuti itu kapan saja bisa diambil. Kebetulan karena pegawai kesehatan ini sangat terbatas sehingga bergantian. Informasi lain pemirsa, Kementerian Sosial mencabut izin Lembaga Filantropi Aksi Cepat Tanggap atau ACT. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK langsung membekukan 60 rekening milik ACT. Pemerintah melalui Kementerian Sosial mencabut izin Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT karena melanggar peraturan terkait biaya operasional pengumpulan dana dan bantuan. Pencabutan izin ACT dinyatakan dalam keputusan Menteri Sosial RI nomor 133 tertanggal 5 Juli 2022. Kami sudah ada SK-nya, baca SK itu aja cukup. Berarti benar ya Pak, SK kita sudah mencabut penggalangan dananya ya Pak? Ya. Secara spesifik Pak. Usai izinnya dicabut Kemensos, PPATK langsung membekukan 60 rekening yayasan atas nama ACT agar bisa dianalisis lebih lanjut. PPATK menghentikan sementara transaksi atas 60 CIF, atas 60 rekening, atas nama entitas yayasan tadi di 33 penyedia jasa keuangan. Jadi ada di 33 penyedia jasa keuangan sudah kami hentikan. Sebelumnya pimpinan ACT mengakui pihaknya memungut biaya pengumpulan sumbangan sebesar 13,7%. Sementara peraturan pemerintah membatasi pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan maksimal hanya 10%. Tim Liputan iNews melaporkan. Menanggapi keputusan pemerintah mencabut izin pengumpulan uang dan barang, Yayasan Filantropi ACT mengaku kaget. Karenanya ACT segera mengirimkan surat kepada pemerintah untuk mencabut keputusan Kemensos. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor ACT Jakarta Rabu sore, Presiden ACT Ibnu Hajar mengaku kaget atas keputusan Kementerian Sosial. Padahal pihaknya mengaku siap dibina dan ditegur bahkan diaudit pemerintah. Karenanya ACT segera menyurati pemerintah meminta mencabut keputusan tersebut. Ini sifatnya sementara, betul ya teman-teman juga mendengar ini ya. Sifatnya sementara, saat nanti ada perbaikan-perbaikan dan sudah terlihat ya niat baik dari bukan niat baik, perbaikan yang dilakukan, sangat mungkin dari pihak Kemensos akan dari pihak kami ACT memungkinkan untuk mengirim kembali surat permohonan pencabutan, pembatalan surat pencabutan ini. Sementara di Blora, Jawa Tengah, sejumlah aset lumbung ternak ACT sudah tidak lagi beroperasi.
Di lahan seluas 1 hektar di Dukuh Sawur, Kecamatan Sambong, Blora, sudah 2 tahun lokasi ini tidak lagi digunakan karena habisnya masa kontrak dengan warga. Sejak tahun 2014 sampai dengan 2019, dipelihara 1.300 ekor kambing. Ya mulai itu dari 2014 sampai 2019. Nah, setelah itu Pak? Ya itu istilahnya kontraknya habis gitu loh. Ya, terus setelah itu diperpanjang atau enggak? Ya enggak diperpanjang. Ya. Dulu itu pernah mau kesini lagi, waktu itu terus ada COVID itu terus nggak jadi lagi. Sejak tak lagi beroperasi, sejumlah bangunan dibongkar dan beralih fungsi menjadi perkebunan. Dari Jakarta dan Blora, Jawa Tengah, iNews melaporkan. Ya pemirsa, jelang puncak haji, sejumlah jemaah berdiam diri di penginapan untuk menjaga kondisi fisik tetap prima. Jelang pelaksanaan ibadah wukuf di Arafah, kegiatan jemaah dikonsentrasikan di penginapan agar kondisi fisik tetap prima sebelum memulai puncak haji. Jemaah akan mulai bergerak ke Arafah pada besok malam. Prosesi wukuf yang merupakan puncak haji akan berlangsung pada Jumat siang hingga sebelum matahari terbenam. Jemaah istirahat di hotel dan juga diisi sehabis sholat kita ada pengajian-pengajian, ya, zikir bersama agar dilancarkan, dimudahkan untuk perjalanan ke Armuza nanti. Untuk kegiatan-kegiatan luar yang menguras tenaga kita dikurangi. Alhamdulillah luar biasa Pak, segala sesuatunya berlimpah. Termasuk makanan, minuman, kebersihan di sini 2 hari sekali kan divakum. Itu terus spraynya juga kemarin seminggu sekali diganti itu. Terus masalah transportasi bis selawatnya. Wakil Presiden Ma'ruf Amin tiba di Royal Terminal Madinah, Arab Saudi. Rencananya Wapres bersama istri akan menjalankan serangkaian ibadah haji selama 7 hari ke depan. Setelah menempuh penerbangan rute Jakarta-Madinah selama kurang lebih 9 jam 20 menit, pesawat yang membawa Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan istri tiba di Royal Terminal Madinah Selasa sore. Kedatangan Wapres beserta rombongan disambut pasukan kehormatan militer. Setelah beramah-tamah singkat di Royal Terminal Madinah, Wapres beserta istri melanjutkan perjalanan ke Hotel Hilton Madinah untuk berziarah ke makam Rasulullah dan Raudah. Selama kurang lebih 7 hari ke depan, Wapres akan melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji di Madinah dan Mekah. Untuk mempermudah mobilisasi jemaah haji, pemerintah Arab Saudi menyiapkan 16 rangkaian kereta listrik yang menghubungkan Jamarat dan Arafat. Kereta listrik berhenti di 9 stasiun antara Jamarat dan Mina. Saudi Arabia Railway SAR menyiapkan 16 rangkaian kereta untuk memperlancar mobilisasi jemaah saat menjalankan ibadah haji. Kereta yang menghubungkan Jamarat dengan Arafat berhenti di 9 titik stasiun termasuk Musdalifah. Kereta memiliki daya angkut hingga 3.000 jemaah. Jarak antara Jamarat ke Arafat yang berjarak 16 km dapat ditempuh kurang dari 30 menit. Kereta melaju dengan kecepatan 30 km per jam. Kondisi kereta sangat dijaga betul kenyamanannya. Selain berpendingin, setiap saat ada petugas yang membersihkan gerbong. Untuk mempermudah mobilisasi para jemaah haji, pemerintah Arab Saudi menyediakan kereta khusus yang menyambungkan antara Mina, Musdalifah, Arafah, dan kembali ke Mina. Dengan fasilitas kereta api ini diharap tidak terjadi penumpukan jemaah haji di satu titik sehingga proses ibadah bisa berjalan dengan baik. Sejak dioperasikannya kereta listrik, jemaah bisa menghemat banyak waktu. Biasanya jemaah haji menghabiskan waktu berjam-jam akibat kemacetan menggunakan bus menuju jembatan Jamarat untuk melontar jumrah.
Dari Mekah, Arab Saudi, Heri Kurniawan, Koko Wijanarko, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sejak lama kopi dipercaya sebagai minuman pembangkit semangat dan dengan berbagai inovasi, cita rasa kopi pun semakin beragam. Bahkan kini kopi telah menjadi bagian dari gaya hidup kaum urban. Aroma harum kopi kapal api kembali hadir di Jakarta Fair Kemayoran 2022 untuk menghadirkan semangat baru bagi masyarakat ibu kota setelah 2 tahun pandemi. Pada kesempatan ini, para pengunjung dapat menikmati aroma dan rasa spesial kopi kapal api dengan puluhan ribu paket spesial yang telah disiapkan khusus bagi pengunjung Jakarta Fair Kemayoran. Selain menikmati kopi, para pengunjung juga bisa merasakan keseruan ruang semangat dengan berbagai game, foto 360 derajat yang instagramable, dan mengabadikan momen berharga di Coffee Tower yang unik. Kami membuat berbagai menu olahan spesial, ya tentunya dengan kualitas kopi terbaik yang telah kami racik, yang telah kami buat. Kami inginkan konsumen bisa mencoba itu dan bisa menikmati kopi itu di sini. Yang ini aku cobain yang gula aren, dia manis sih, enak, unik rasanya. Penasaran dengan sensasi dari inovasi kopi kapal api? Anda bisa datang ke booth kopi kapal api di Jakarta Fair Kemayoran yang berlangsung dari tanggal 9 Juni hingga 17 Juli 2022. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seiring melandainya pandemi corona, sektor pariwisata di Indonesia kini mulai kembali bangkit. Salah satunya pariwisata di Banyuwangi, Jawa Timur. Wisatawan kembali mengunjungi wilayah yang berada di paling timur Pulau Jawa tersebut. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibio berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Didampingi aparatur pemerintahan Kabupaten Banyuwangi, Wamen Parekraf mengunjungi Bidus Homestay dan Keraton Wetan. Angela yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif ini mengapresiasi program Homestay Naik Kelas yang menjadi program unggulan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas homestay dari sisi pelayanan hingga sarana dan prasarana, guna menarik minat wisatawan menginap di homestay. Dalam kesempatan ini, Wamen Parekraf juga membeli produk ekonomi kreatif UMKM lokal, yakni kain batik dan jajanan khas dari Banyuwangi, sebagai upaya untuk mendukung pemulihan sektor UMKM. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Tomo, iNews melaporkan. Rusia mengapresiasi Indonesia yang tak mau didikte Barat dan tetap mengundang Presiden Putin dalam KTT G20. iNews Pagi akan